Puji Tuhan, salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun jemaat bisa menyaksikan tayangan ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita kesempatan sore hari ini, dan kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Dia hadir. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita, nyanyi dan bersorak.
Tak terselami kasih bagi setiap kami. Engkau yang sudah berkorban bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh berterima kasih pada pengorbanan Tuhan. Kami belajar, Tuhan, untuk menghargai setiap pengorbanan Tuhan. Sungguh, Tuhan, kamilah saat ini, Tuhan, ketika kami mengenal penderitaan-Mu di kayu salib, kami mengenal kematian-Mu, Tuhan, boleh merubah perspektif kami tentang Engkau, Tuhan. Kami rindu lebih lagi, Tuhan, mengerti, dan kami mau, Tuhan, lebih lagi dibentuk oleh kebenaran firman. Berbicaralah, Tuhan, dan kami siap dan dengar firman Tuhan. Sama-sama kita dengar firman Tuhan. Sore malam ini katakan sama-sama. Amin. Shalom Ibu Jemaat, kasih Tuhan. Walaupun hari ini kita mengenang, mengingat, memperingati kematian Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Dan hari ini kita mengenang, memperingati kematian Tuhan Yesus. Melalui kematiannya, Yesus sedang berkata, "It's finished." Dia sudah menang di dalam perlombaan. Makanya dia berkata, sudah selesai. It is finished. Bapak Saudara, kehidupan ini bisa diartikan seperti sebuah pertandingan. Sebuah pertandingan. Dan kita harus menyelesaikan pertandingan. Jadi jangan sampai kita keluar dari arena pertandingan. Sebelum kematiannya, Rasul Paulus menyaksikan dirinya. Demikian, Saudara, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia mencapai finish. Bapak Saudara, kata memelihara diterjemahkan dari kata terio, dari kata teros, yang artinya menjaga dan mengamati. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, Saudara, dalam pertandingan iman kita harus benar-benar menjaga diri kita, mengamati diri kita dengan seksama bagaimana kita hidup. Firman Tuhan berkata, jangan kamu bodoh. Ya. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kita di dalam Ibrani 12 ayat 1-2, kita harus berlaku sebagaimana atlet. Dia berlomba untuk mencapai garis finish dengan berkonsentrasi kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2 saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi benar-benar ternyata hidup kita itu berlomba. Dan dikatakan perlombaan itu wajib bagi kita. Dan bagian kita, selanjutnya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, dalam perlombaan iman dikatakan kita harus melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kalau mata kita nggak tertuju dengan Yesus, kita nggak mungkin bisa menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita dan bertekun dalam perlombaan itu wajibkan. Makanya penting dalam perlombaan iman ini, mata kita harus tertuju kepada Yesus, berfokus pada Kristus, karena dialah tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu Kristus. Amin, Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberi teladan. Kalau kita perhatikan, dialah yang telah berjuang di dalam perlombaannya sampai finish di Golgota. Finish. Dia menghadapi penderitaan yang luar biasa dan akhirnya dia dimuliakan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara,
Tetaplah kita ada dalam perlombaan sampai finish, sehingga kita akan menerima mahkota kemuliaan. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan apa, saudara? Dengan penderitaan yang pernah Kristus alami. Jadi kita berpikir tentang apa yang penderitaan yang Tuhan alami. Kenapa? Agar kita menyadarkan diri kita bahwa penderitaan yang kita alami mungkin hari-hari ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan alami. Bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini bukan alasan untuk menyerah dengan keadaan. Walaupun hari ini kita di mana-mana sedang dihadapkan dengan COVID-19, hadapi, jangan takut, jangan gentar, karena tangan hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Apapun penderitaan yang mungkin sedang kita alami hari ini, jangan membuat kita menyerah. Apapun penderitaanmu hari ini, jangan pernah menyerah. Hari ini mungkin banyak orang mengalami masalah, ada yang di PHK, ada yang punya persoalan yang lain. Saudara, jangan menyerah. Perjuangan kita sebagai orang Kristen di dalam melawan dosa belum apa-apa bila dibandingkan dengan Kristus yang tersalib mati untuk menebus saudara dari dosa. Hari ini kita memperingati, bahkan mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia disiksa. Kalau saudara perhatikan, sering menonton film The Passion, saudara, kalau saudara melihat apa yang ditayangkan itu mewakili apa yang Yesus alami. Kalau sudah perhatikan cambuk Romawi itu bukan sekedar cambuk dari rotan yang kaku, tapi tali yang kaku di ujungnya ada 5-6 mata kail. Saya bisa bayangkan, mata kail itu kalau dicambuk itu akan masing-masing benda yang di depan kail itu akan menancap di tubuh Yesus, dan ketika ditarik itu dagingnya bukan sekali dua kali, kita perhatikan puluhan kali. Dan penderitaannya itu mulai ketika dia diadili pengadilan sampai di Golgota, puluhan kali dia dicambuk. Kita bisa bayangkan betapa rusaknya sekujur tubuh daripada Tuhan Yesus. Dan itu sungguh suatu penderitaan yang sangat berat. Maka sebagai orang Kristen, mari kita punya suatu perspektif yang benar ketika kita memandang penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan hari ini. Ya. Dan harus ada ingatan kita, kalau hari ini kita mengalami keselamatan, kalau hari ini kita hidup hari ini dan kita mengalami sukacita dan sejahtera, itu semua karena di hadapan Tuhan saudara dan saya sangat berharga. Amin. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Ibu saudara yang di rumah, kita bisa bersama-sama. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Wow. Oleh karena engkau berharga, yang menjadi pertanyaan, berapa harga penebusan kita? Berapa harga penebusan? Harga penebusannya adalah seharga kematian Yesus di kayu salib. Itu harga tebusan kita. Oleh sebab itu tema kita Jumat Agung ini adalah How Precious You Are. Saudara, betapa berharganya engkau. Tapi saudara yang di rumah, katakan kanan kiri pada anakmu, pada suami istrimu, betapa berharganya engkau. Betapa berharganya engkau. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita baca dalam Yesaya 43 ayat 1, 3 dan 4. Dasari kebenaran firman Tuhan hari ini. Yesaya 43 ayat 1,
dan 3 sampai 4. Bapak Ibu di rumah, kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 1 dan 3 sampai 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Nyawa. Ibu saudara, tema kita hari ini mengatakan betapa berharganya kita. Betapa berharganya. Ibu saudara, mungkin ya bukan seorang pemain bola, ya, sepak bola. Kalau melihat sepasang sepatu bola, ya gak ada artinya. Paling itu sepasang sepatu yang bisa dibeli di toko perlengkapan olahraga. Tapi bagi seorang pemain sepak bola, ya, di kaki sepatu itu di kaki seorang Ronaldo, wow, saya bayangkan. Apalagi sepatu itu dipakai ketika dia itu memenangkan suatu pertandingan Piala Dunia, dan sepatu itu dipakai untuk menggolkan bola. Wow, itu memiliki nilai yang sangat luar biasa, memiliki nilai yang besar. Bahkan kalau itu pun dilelang, wow, harganya pasti tinggi. Saya membaca beberapa waktu lalu pemain sepak bola Indonesia Semarang melelang sepatu dan jersey untuk disumbangkan COVID-19. Itu pun ada harganya. Apalagi kalau sepatunya itu ada tanda tangan Ronaldo. Mungkin ada orang membeli berapapun harganya dibeli, tapi biasanya nggak dijual. Ya. Nah, saya mau katakan apa, saudara? Bahwa demikian pula hidup saudara saya. Ya, berada di tangan siapa hidup saudara, ya, itu yang menentukan nilai hidup saudara. Berada di tangan siapakah hidup Anda? Ya, berada di tangan siapakah hidupmu? Artinya, hal yang membuat kita bernilai dan berharga ketika kita berada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Ketika tangan Tuhan itu menjadi penjunan dalam kehidupan kita, ketika tangan kita ada dalam tangan penjunan, itu pasti berharga. Kita ini tangan liat, tapi tergantung juga prosesnya. Tergantung bagaimana kita mau diproses. Penjunan memproses tanah liat. Kalau tanah liat hanya mau diproses, nggak mau panas, hanya panas untuk 100 derajat atau 200 derajat, itu hanya memanaskan batu bata. Tapi kalau mau lebih lagi tembikar, mungkin 500 derajat. Tapi kalau mau menjadi vas keramik, wow, itu butuh ribuan derajat. Saya mau kembali mengatakan bahwa berada di tangan siapakah hidup saudara, itulah yang menentukan nilai hidup saudara. Dan hari ini saya mau katakan, bila hidup kita ada di tangan penjunan, yaitu Tuhan Yesus, pastikan engkau ada di dalam genggaman tangannya. Amin. Yakin kau ada dalam tangannya? Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Setiap hari kita yakin Tuhan, Engkau memegang tanganku. Di saat kita hari-hari mengalami masalah, persoalan, dan semua orang di dunia ini mengalami goncangan, hanya ketika kita ada dalam genggaman Tuhan, kita akan merasa aman. Amin. Saudara dan saya sangat berharga. Kenapa? Hal pertama kita harus ingat, kenapa kita sangat berharga? Karena Allah sendirilah yang telah
memanggil kita. Lebih saya 43 ayat 1, saya bacakan kembali, dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sangat berharga. Kalau jutaan manusia di Indonesia ini, ketika engkau diundang dengan namamu disebut dalam undangan, diundang oleh Bapak Presiden dengan nama yang dikenal, itu berarti kita termasuk orang spesial. Amin. Kita berharga. Kenapa? Dikatakan Allah sendiri yang telah memanggil kita. Tuhan sendiri memanggil engkau dengan namamu, bukan dengan kita sendiri mengajukan atau dengan usulan orang lain. Dikatakan tetapi karena Tuhan sendiri memanggil namamu. Artinya apa? Tuhan mengenal saudara. Amin. Tuhan mengenal saudara. Tuhan tahu dan mengenal diri kita sebenarnya. Ya, makanya kita mau belajar. Apapun kata orang, apapun perlakuan orang kepada kita, baik itu mungkin hal yang buruk, jangan berkecil hati, saudara. Jangan kecewa, karena kita dikatakan tetap berharga, bahkan mulia, dikasih Tuhan. Jangan hidup oleh apa kata orang, bela apa kata Tuhan, tenang hidup. Dan dia berkata, engkau berharga. Amin. Engkau mulia dan engkau dikasih oleh Tuhan. Kesempatan sore ini, mari pastikan namamu tercatat dalam buku kehidupan dan tetap menjadi kepunyaannya. Amin. Pastikan. Tuhan memanggil kita, kenapa? Karena kita adalah anak. Dia mengenal dengan pasti anak-anaknya. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita hari ini kita menjaga tetap untuk dikenal. Tetap untuk dikenal. Gimana caranya? Mari kita terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun kehidupan dengan Tuhan. Dengan apa? Berkomunikasi. Bagaimana kita tetap bisa dikenal? Kalau kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Pagi bangun tidur kita komunikasi dengan Tuhan. Siang dalam kesempatan apapun kita membangun hubungan dengan Tuhan. Malam hari ini kita membangun dengan Tuhan. Ini hari-hari di mana, saudara? Di minggu kemarin saya katakan Tuhan sedang menarik perhatian umatnya. Tuhan ingin menarik perhatian kembali dengan masalah. Saat dimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena semakin kita membangun hubungan dengan komunikasi, berdoa, baca firman, maka kita akan semakin dikenal oleh Tuhan. Ketika kita berdoa menyebut nama Tuhan, dia pasti melihat, oh anakku lagi ada masalah. Didengar nggak doanya? Didengar. Dijawab nanti dulu atau langsung dijawab. Tapi Tuhan mendengar. Dan semakin kita membangun komunikasi dengan Tuhan, pasti kita akan semakin dikenal dengan Tuhan. Kita kembali ke ayat 1 lebih, saudara. Dikatakan tadi janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Nah, kata menebus luar biasa. Saudara, apa dan mengapa kita ditebus? Ya, untuk apa kita ditebus? Kita ditebus untuk masuk menjadi keluarga Allah. Wow, amin. Ya, kita ditebus untuk menjadi keluarga Allah. Kalau kita belajar kata penebus itu memiliki arti gaal. Gaal artinya penebus keluarga. Jadi dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Dengan maksud apa? Kita akan ditebus menjadi keluarga Allah. Ditebus untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang mau menjadikan kita sebagai keluarga yang mau ditebus dari semua kekacauan, semua kemiskinan,
semua sakit penyakit yang Dia mau dan sudah membayar kita dan dibayar lunas. Katakan kanan kirimu, engkau sudah lunas dibayar, tidak pakai kredit. Berapa harga tebusannya? Seharga kematiannya di kayu salib. Jadi harga tebusanmu adalah seharga kematian Yesus di kayu salib. Sangat mahal, sangat mahal. Kita dibebaskan dari segala ikatan setan, dari ikatan kepahitan, kecewa, dibebaskan dari segala kutuk kemiskinan, sakit penyakit. Makanya jangan kecewa, jangan sakit hati. Kecewa dan sakit hati adalah sumber penyakit. Mungkin saudara terhindar dari virus COVID, tapi kalau hatimu masih punya sakit hati, kecewa, bahkan gampang terserang penyakit. Ya, kekecewaan, sakit hati adalah sumber penyakit. Ya, karenanya jangan mau menjadi orang yang menyimpan sakit hati. Kita melihat lagi di ayat 1 tadi, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, saudara. Kematian di kayu salib bukan saja menebus, tadinya menebus, tapi juga dikatakan mencipta. Jadi kita dipanggil, ditebus dan diciptakan. Kalau kita belajar kata mencipta ini memakai kata bara, ya, bara, yang artinya nol. Ngomong kanan kiri, bara, artinya nol. Dari yang tidak ada menjadi ada, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau ini bukan mencipta, ya, ini dari kayu dibuat mebel, bukan mencipta. Kalau mencipta itu dari yang tidak ada menjadi ada, itu barang. Ya, sesuatu yang tidak ada dalam hidupmu, sama katakan Tuhan sanggup membuat itu menjadi ada. Amin. Tahun lalu saya mengalami mujizat yang tidak ada menjadi ada. Wow, saudara. Makanya saya mau katakan, kalau engkau mau ditebus dan mau dicipta, maka hidup lamamu itu akan berubah, dijadikan baru, asal mau datang kepada Tuhan saben baju. Cuma datang kepada Tuhan. Ya, saya dulu orang yang sangat jahat, ya, sangat mendukakan Tuhan, sangat menyakiti hati Tuhan dengan segala kehidupan saya yang kacau, hidup yang benar-benar menyakitkan hati Tuhan, narkoba, judi, dan segala hal yang buruk, sehingga rumah tangga saya hancur. Seperti vas bunga yang jatuh, remuk, dan tak berbentuk lagi. Sulit, bahkan mustahil itu bisa disempurnakan lagi, saudara. Tapi ketika kita mengalami Tuhan, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, hal yang mustahil dibuat mungkin. Amin. Saya makanya kalau orang berkata saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tapi hidupnya nggak berubah, ya saya bertanya, itu yang dijumpai siapa? Kalau orang berjumpa dengan Tuhan, dia pasti berubah. Saulus dia berjumpa dengan Tuhan. Dia seorang yang menghasut, maka mengizinkan orang-orang Kristen dibunuh. Ketika Stefanus dihajar, mati dirajam, dia ada di situ. Saudara, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan. Tidak ada mustahil bagi dia. Saya kalau melihat ke belakang, rasanya nggak mungkin saya dipulihkan. Tapi ketika mengalami Tuhan, mulai berjumpa dengan Tuhan, serpihan pecahan kehidupan saya itu dijadikan satu dan dijadikan baru lagi. Tuhan nggak melihat bekas retakan. Mungkin ketika kita disakiti, kita mengampuni. Itu ibarat ketika kita menyakiti orang, istri disakiti suami, suami disakiti istri seperti gelas yang retak. Mengampuni. Tapi ketika minum tetap kelihatan retaknya. Tapi Tuhan nggak pernah melihat segala dosa, asal kita bertobat sungguh dan melakukan
pertobatan dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan ciptakan kita yang lama sudah berlalu. Asal terus hidup dalam pertobatan, jaga hidup benar, maka saya katakan Tuhan akan menciptakan kita menjadi baru, diciptakan menjadi baru, rohnya juga baru. Sehingga apa? Saya yang dulu gak punya masa depan, saya hidup bekerja baik tapi gak punya masa depan yang menjanjikan. Tapi ketika mengalami Tuhan, kami dan saya memiliki masa depan. Saya lupakan dari seorang yang dulu tidak punya pengharapan menjadi seorang yang penuh dengan pengharapan. Sebab apa? Sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab amin. Hidup kita menjadi berarti. Kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Dia belum mati, tapi dia dibangkitkan. Saya mau katakan, pemimpin agama dimanapun mereka ada dan mereka mati dan dia dibangkitkan. Tapi kita punya Yesus yang hidup, dia mati dan dia akan melayani kebangkitan. Amin, saudara. Bukan saja kita diciptakan, kita ini yang sangat berharga di mata Tuhan. Dari hari ke hari dibentuk. Hidup saudara ketika mengalami Tuhan, dari hari ke hari dibentuk oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, kita buka sebentar kitab saudara masing-masing di rumah, kita baca bersama-sama. Dalam Yesaya 43 ayat 7, Yesaya 43 ayat 7 mengatakan demikian. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita berharga, kita milik Kristus untuk dibentuk dan dijadikan untuk apa? Selanjutnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kita ditebus, dibentuk, dijadikan untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini yang kedua. Nah, kita baca dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ada baiknya bagi saudara di rumah juga baca. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang Tuhan mau, kita ditebus dengan karya mahal, karena untuk memuliakan Allah. Kita bukan milik kita sendiri, tapi kita milik kepunyaan Kristus. Dikatakan karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darahnya. Saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga dengan tujuan apa? Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Ini tujuannya. Supaya kita memuliakan Tuhan. Mari jemaat GBT Usahawan, dimanapun kau berada, saudara, dalam kondisi apapun, mari kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bila semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah dibayar lunas. Di dalam 1 Petrus 1 dikatakan juga demikian bagi saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 9 sampai 19 dikatakan gini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak
menebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dikatakan dengan darah yang mahal, dengan darah yang tidak bernoda, dengan tidak bercacat, yaitulah darah Yesus, darah yang kudus, supaya lewat penebusannya Ia ingin memakai saudara dan saya, sehingga dimanapun kita berada, hidup kita memuliakan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita sadar bahwa diri kita ini berharga, Bapak Ibu percaya saudara berharga di mata Tuhan? Saudara berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu kita berharga di mata Tuhan, mari kita belajar memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Menuruti perintah Tuhan. Bukan hanya menuruti perintah, tapi menuruti dengan sepenuh hati kita. Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan melakukan berkata apapun, semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Yohanes Paulus mengatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, turutilah, lakukanlah seluruh perintah Bapa. Saudara, kalau kita mengenang kematian Yesus di kayu salib hari ini, jam 12 dia disalib, jam 3 dia mengatakan sudah selesai, it's finished. Dia sudah melakukan perlombaan dan dia menang. Saudara, ini bicara apa? Ketaatan. Ketika Yesus memilih jalan taat kepada kehendak Bapa, ketika dia taat dengan kehendak Bapa, saya mau katakan Yesus ketika dia merendahkan diri, dia turun ke bawah sebagai pribadi Allah yang turun, maka pada saat yang sama, saudara, sebetulnya Yesus sedang diangkat naik oleh Bapa sampai ke atas. Artinya apa, saudara? Ketika kita merendahkan diri, pada saat yang sama Bapa meninggikan kita. Jangan sombong, saudara. Ya, prinsipnya ini, saudara. Ketaatan dikatakan akan mendatangkan kemuliaan. Ya, ketaatan mendatangkan kemuliaan, salib mendatangkan mahkota. Tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota tanpa salib. Kalau kita memuliakan Tuhan, pasti kita akan mengalami juga penderitaan. Makanya kalau saudara mau menerima mahkota, saya tanya, Bapak Ibu saudara mau terima mahkota? Amin. Mau salib? Mau mahkotanya, tak mau salibnya. Ya. Kalau kita mau mengalami namanya kemuliaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Yesus sudah memberikan teladan. Dia taat pada kehendak Bapa. Dalam keilahiannya, ya, pada saat dia itu menjadi manusia, dia 100% manusia. Dia bisa tidak taat, tapi dia menekan itu semua. Ya. Dia tetap taat pada kehendak Bapa. Sengsara, kebanyakan sakit, menderita. Penderitanya adalah alami mulai dari pengadilan sampai ke Golgota. Itu sudah lihat perjalanannya itu bukan perjalanan singkat. Dan sepanjang jalan mulai dari pengadilan dia sudah diadili, sudah dihajar, diludahi, ditikam, menderita. Yesus melewati jalan yang baik. Kalau kita mau mengalami mahkota, maukah Bapak Ibu saudara merendahkan diri? Maukah Bapak Ibu saudara taat sampai mati? Taat sampai mati. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Saya katakan tadi, Yesus Kristus melewati jalan yang pahit. Dikatakan dia mengganti rupa Allah, segala kemewahannya dia tanggalkan, dia menanggalkan jubah atribut Allahnya. Dia mengenakan manusia, dia melepaskan mahkota kekuasaannya hanya demi kasihnya kepada saudara dan saya.
kasihnya kepada kita. Artinya betapa berharganya saudara. Saya merasakan betapa cintanya Tuhan kepada saya. Kalau saya melihat hidup saya begitu berantakan. Tadi sore sebelum saya sampaikan ini, saya kembali membaca apa yang harus saya siapkan. Saya merenung betapa Tuhan itu baik. Saya bisa ada hari ini itu karena pengorbanan kayu salib menebus dosa saya. Saudara, betapa berharganya saudara dan saya. Betapa berharganya. Yesus mengorbankan totalitas hidupnya dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Total. Dalam kemanusiaan dia bisa berontak. Dia manusia 100% ketika dia menjadi manusia di bumi ini. Dia sakit, bisa menangis, bisa marah, tapi dia tidak mengenakan kealahannya. Dia benar-benar totalitas taat dan setia kepada Bapa, walaupun harus melewati jalan yang sukar, penuh penderitaan. Namun dia setia hingga tersalib dan mati di kayu salib. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua sebagai anak-anaknya, apakah kita juga setia terhadap Dia yang menebus kita? Apakah kita masih setia dan tetap setia? Seringkali justru pemberontakan yang dilakukan mendukakan hati Bapa. Saya berharap jemaat GKI Kusuwarno dan semua orang yang mendengarkan khotbah ini, mari kita jangan jadi orang Kristen yang seperti bunglon. Ya, yang penting selamat, yang penting Islam di dunia ini selamat. Ya, artinya nggak menderita, walaupun imannya tergadai. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mau menderita, tidak mau taat, yang harusnya memuliakan Tuhan tapi memalukan nama Tuhan. Seringkali kita nggak menyadari hal ini. Ya. Dikatakan kalau kita ini pilih dengan nama kita, artinya kita spesial. Dan untuk itu kita harus memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau kita memalukan Tuhan, tidak ada bedanya bagi saudara kita dengan orang-orang yang bukan percaya Tuhan. Mari saya dorong jemaat GBT Kusuwarno, ingat moto kita bersama. Kalau masih ingat, lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Amin. Katakan ke sebelah kanan kirimu, pada istri, anak-anakmu, suami, ayo, lebih baik kita menderita daripada berbuat dosa. Apun berat. Ini di ujung akhir zaman, saudara. Minggu kemarin saya katakan, saudara, kita ada di ujung hari-hari terakhir masa sukar. Kalau perkara COVID-19 ini, saya mau katakan ini tryout-nya. Nanti ada ujian akhir, berarti akan lebih parah. Tapi jangan khawatir, ketika kita ada dalam tangan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dibedakan. Ya, lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Katakan amin. Mari hari ini kita buat komitmen yang baru, kesempatan kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Kalau kita ada hal yang mungkin masih saudara mendukakan Tuhan dengan hal-hal yang saudara lakukan, mari buat komitmen, minta ampun dan jangan berbuat dosa. Apakah ada upah ketaatan? Apakah ada upah ketika kita setia? Yesus Kristus ketika dia taat, ya, dia mendapatkan penghormatan yang besar, dan hari ini dikatakan dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, tentu upah ketaatan dan kesetiaan itu juga akan disediakan bagi kita. Amin. Walaupun kita belum
seperti yang Kristus alami. Tapi saya mau katakan, ketika kita berusaha sempurna, ya, sampai serupa dengan Kristus suatu hari nanti, Allah itu Allah perjanjian. Dia berkata di dalam Ibrani 10. Kita baca ayat terakhir ini, saudara. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sama-sama kita baca. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada upah. Kalau kita setia, dikatakan jangan sampai kita melepaskan kepercayaanmu apapun. Di akhir zaman ini pasti banyak tekanan. Kekristenan semakin ditekankan. Jangan melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Diperlukan yang namanya ketekunan. Allah kita adalah Allah perjanjian. Amin. Allah perjanjian artinya apa? Allah itu memegang janji. Apa yang sudah dijanjikan pasti akan digenapi. Amin. Bukan seperti manusia. Kita berjanji, tapi kita sendiri mengingkari. Tapi kita punya Allah perjanjian. Dia berjanji, pasti dia akan menggenapi. Dan percayalah, saudara, kita ini orang-orang yang sudah benar-benar yang ditebus oleh darahnya. Saudara orang yang spesial, yakin dan percaya, apapun yang Tuhan janjikan pasti digenapi, asal kita tetap setia. Mari kita bagi berdiri. Semua yang di rumah pun kita bagi berdiri. Saya undang tugas perjamuan kudus juga, pemusik ambil di depan. Kita nyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Jemaat Tuhan juga ikut bernyanyi di rumah, kan? Berharga
dibuat terkagum-kagum oleh karena karya-Mu Tuhan. Sungguh kami merasa berharga di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami akan jadi terang. Kami akan memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Engkau sudah mengangkat kami, bahkan Engkau memanggil kami dengan nama apa ini? Karena kami sangat berharga Tuhan. Dan biarlah sore malam hari ini Tuhan, kami mengambil kembali komitmen kembali untuk sungguh-sungguh Tuhan menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan bisa melakukan segalanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap bentuk roti dan cawan anggur yang nanti akan dibagikan Tuhan. Dan jemaat Tuhan menyiapkan roti dan cawan anggur di rumah masing-masing. Berkati, kuduskan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap bentuk roti dan cawan anggur yang disiapkan, di situ ada kuasa, ada berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan kuduskan. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Di hadapan-Nya, Dia ciptakan kau surga-Nya. Sungguh indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi Dia. Dia berikan segala Tuhan, terima kasih buat kesempatan di sore malam hari ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tubuhmu yang tercapit-capit, hancur untuk menembus kehidupan kami dari dosa. Bersatu malam hari ini Tuhan, dan mengampuni setiap kami Tuhan. Sebelum kami makan dan minum tubuh darah Tuhan,
Urapi kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum tubuh darah-Mu Tuhan, itu mendatangkan berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin kami yang sakit disembuhkan, Aku yang di rumahnya sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan. Teruskan kirapan dengarkan apa kata firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam yang diserahkan dia mengambil roti, dan setelah itu dia mengucap syukur dan macam-macamnya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Baik saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari akan cawan tinggal sebelah-sebelah. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara, bukankah cawan anggur yang di atas yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih kepada Tuhan. Pengorbanan yang kayu salib, darah Yesus menyembuhkan, memulihkan. Darah Yesus menebus setiap pelanggaran. Darah Yesus menebus hidupmu dari dosa. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darahnya Yesus sucikan. Sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Haleluya. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan
untuk menjalani hari di mana kita hari ini Tuhan. Tuhan, beri kekuatan buat umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan bertahan di masa-masa sukar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau hidup, menjaga hidup dengan benar. Karena kami berharga Tuhan. Kami sangat berharga. Dan kami gak mau hidup kami sembrono. Karena kami tahu kami sangat mahal. Kami orang-orang yang punya kualitas. Kami pribadi-pribadi yang berkualitas. Harga kami terlalu mahal untuk berbuat hal yang dosa. Dan kami dijauhkan itu semua. Tapi biarlah jemaat Tuhan, malam hari ini, dimanapun kau berada, engkau diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan Tuhan menghadap wajahnya padamu dan memberikan kau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua. Diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin.